Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Telelearning. Kali ini pelajaran lanjutan tentang matematika minat. Pada pertemuan selanjutnya sudah saya kirim lewat WA itu ya, tentang perkalian dua vektor. Di perkalian dua vektor ini ada dua macam, yaitu yang kemarin yang sudah saya SMS-kan ketika sudut antara kedua vektor diketahui. Sudah kemarin penjelasannya. Ya, lanjutannya ini jika sudut kedua vektor diketahui. Untuk yang kemarin sudutnya tidak diketahui, yang kali ini sudut kedua vektor diketahui. Di dalam sudut kedua vektor jika diketahui besar sudutnya, yang digunakan hanyalah kosinus saja. Jadi kalian sudah pada hafal toh, cos 0 derajat itu berapa, cos 30 itu berapa, cos 45 derajat itu berapa, sudah tahu semua. Cos 90 derajat itu berapa, ya jelas. Itu diingat-ingat, yang sudah hafal jangan sampai lupa hafalannya. Nah, di dalam kedua vektor jika diketahui besar sudutnya ini, semisal vektor A sama dengan, yaitu sama dengan X1 dan Y1, vektor B sama dengan X2 dan Y2, maka menggunakan rumus A kali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Cos alfanya ini adalah besar sudut yang diketahuinya. Ya, ketika yang diketahui adalah vektor A-nya, maka kalian harus merubah vektor A ini menjadi panjang vektor A. Masih ingat apa untuk rumusnya untuk menentukan panjang? Kalau tidak ingat, dibuka catatannya, menentukan panjang vektor apa rumusnya, yang pakai Pythagoras itu loh. Soal jika diketahui vektor A sama dengan min 4 dan 2, vektor B panjang vektor B sama dengan 5. Tentukan hasil kali kedua vektor jika sudut kedua vektor 60 derajat. Nah, di sini kalian disuruh menentukan hasil kali kedua vektor tersebut. Jika sudutnya diketahui, maka menggunakan rumus yang nih. Tetapi sebelum kalian substitusikan ke rumus ini, kalian harus menentukan panjang vektornya dari yang diketahui. Untuk vektor A itu kan belum diketahui panjangnya, berarti kalian harus mencari panjangnya dulu. Ya, untuk mencari panjang saya ingatkan lagi. Ini saya misalkan X1, ini merupakan Y1. Maka untuk menentukan panjang vektor A sama dengan akar X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Kalau masih kurang jelas juga untuk menentukan panjang, buka catatan awal-awalnya untuk menentukan panjang vektor. Sudah pernah saya sampaikan. Nah, di sini langkah selanjutnya, berhubung A ini belum diketahui panjangnya, kalian harus menentukan panjang vektor A sama dengan akar min 4 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 16 plus 4 sama dengan akar 20. Akar 20 sama dengan akar 4 kali 5. Akar 4 berapa? 2 akar 5. Dari sini sudah ketemu panjang vektor A-nya. Dan bisa setelah ini bisa kalian substitusikan di rumusnya. Vektor A kali vektor B
sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 60 derajat. Karena yang diketahui sudutnya adalah 60 derajat, maka menggunakan yang 60 derajat. Nah, dari sini sama dengan panjang vektor A nya adalah 2 akar 5 dikali panjang vektor B 5 dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah, sama dengan 10 akar 5. 10 ini dari 2 kali 5 ya, dikali setengah, sama dengan 5 akar 5. Ini adalah jawabannya. Latihan soal yaitu dibaca sendiri persis dengan contoh yang kemarin dan hanya satu. Latihan soalnya bisa kalian coba sendiri-sendiri, jawabannya dikirim ke email yang tertera ini. Selamat mencoba. Materi yang kelima yaitu tentang perbandingan vektor. Perbandingan vektor ini sama dengan pembagian dari vektor itu ya. Di sini di dalam perbandingan vektor ini menggunakan vektor posisi. Ya, masih ingat vektor posisi? Nek lupa dibuka catatannya di awal-awal tentang vektor posisi. Di mana vektor posisi ini pusat koordinatnya berpusat di titik 0,0 ya. Ini merupakan diagram kartesiusnya, ini sumbu X-nya dan ini sumbu Y-nya. Semisal saya buat garis. Semisal ini adalah vektor A dan ini ujungnya vektor A. Ujungnya vektor A ini saya notasikan dengan A besar ya. Saya narik garis lagi. Nah, ini saya tarik vektor, ini saya misalkan garis yang baru ini saya misalkan dengan vektor B. Ujung dari vektor B ini saya misalkan dengan titik B. Perbandingannya itu berada di antara vektor, di antara titik A dan titik B. Ya, saat kalian tarik garis dari ujung titik A ke ujung titik B. Ini adalah letak perbandingannya. Saya misalkan di titik ini adalah titik perbandingannya, saya misalkan dengan titik P. Ya, untuk menentukan panjang vektornya ya, kamu tarik garis dari pusat koordinat 0 ke titik P. Saya kasih warna merah. Nah, ini yang warna merah ini merupakan panjang ini yang warna merah ini saya misalkan vektor P-nya. Untuk menentukan vektor P-nya ini kalian harus menentukan perbandingannya AP. AP ini dari titik A ke titik P ini saya misalkan M. Dari titik P ke titik B ini saya misalkan dengan N. Untuk menentukan perbandingannya ini ya, dari garis ini, garis APB ini ketika saya pindah kan bentuknya seperti ini loh, dimana AP banding PB itu sama dengan M banding N. AP banding PB itu sama dengan M banding N ya. Ini dari sini
dari ini semua menghasilkan rumus perbandingannya. Rumus perbandingannya vektor P sama dengan N kali vektor A plus M kali vektor B per N plus M. Ya, dari sini asal usulnya untuk menentukan panjang vektor P ini dari sini N kali vektor A. Kalian kalikan dengan seberangnya. N ini kan berseberangan dengan vektor A. Kamu kalikan, dijumlahkan, ditambahkan vektor B dikali seberangnya vektor B ini kan vektor M. Nah, maka hasilnya vektor B sama dengan N kali vektor A plus M kali vektor B per N plus M. Ingat, perbandingannya di sini yang pertama adalah M banding N. Tetapi di rumus ini N tempatnya di awal, jangan sampai kebalik. Ketika di sini semisal 2 dan 1, berarti ini merupakan satunya, yang M ini merupakan 2-nya. Jangan sampai salah penempatannya. Contoh soal, titik A 2 dan 5 dan titik B 9 dan min 2. Perbandingannya AP banding PB sama dengan 3 banding 4. Tentukan koordinat titik P nya. Ya, untuk menentukan koordinat titik P nya berarti rumusnya tadi panjang vektor P sama dengan N kali vektor A plus M kali vektor B per N plus M, dimana ini merupakan X, Y, dan ini merupakan XY-nya, dan yang 3 ini merupakan M-nya, 4 ini merupakan N-nya. Maka N kali A, N-nya berapa? 4 dikali vektor A-nya 2 dan 5 plus M-nya 3 dikali 9 min 2 per N-nya 4 plus 3 sama dengan ini berapa? 8 20 plus 3 kali 9 27, 3 kali min 2 min 6 per 7 sama dengan 8 ditambah 27 35 ya, 35 saya ulangi sama dengan 35 20 min 6 14 per 7 ya, sama dengan 35 dibagi 7 5, 14 dibagi 7 2. Nanti ketika gambarnya berada di X nya 5, Y nya 2, berarti penyelesaian kalian betul ya. Di dalam perbandingan vektor ini nanti penyelesaiannya digambar. Ini saya sudah membuat gambarnya, nanti kalian bisa menggunakan buku kotak-kotak seperti biasa ya. Yang pertama, menentukan vektor A. Vektor A nya ini adalah X nya 2, Y nya 5. Dari sini berpusat koordinat 0,0 ya, karena ini perbandingan menggunakan vektor posisi. Saya ingatkan sekali lagi, di sini dimana X nya adalah 2, dari sini 1, 2, Y nya adalah 5, berarti naik 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan
vektor A-nya. Ini merupakan vektor A ya. Terus setelah itu vektor B-nya, X-nya adalah 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah X-nya, dan Y-nya adalah min 2, 1, 2 ke bawah min. Tarik garis juga dari pusat koordinat, kamu tarik di titiknya. Ini merupakan vektor B. Nah, perbandingannya di mana? Perbandingannya ya berada di antara sini. Ini sampai sini ujung vektor A, ini adalah A-nya ya. Ini adalah B. Ujung vektor A, kalian tarik garis ke ujung vektor B. Ini merupakan perbandingannya, dimana perbandingannya adalah hasilnya 5, 1, 2, 3, 4, 5 5 dan 2, 1, 2, berarti berada di sini. 5 dan 2 berada di sini. Ini merupakan vektor P-nya, dimana perbandingannya jarak antara sini, ini titik P, AP-nya ini merupakan 3-nya, perbandingan 3, PB-nya ini 4. Penyelesaiannya seperti ini. Jadi nanti ketika ada latihan soal, kalian menyelesaikan pakai rumus ini. Setelah itu kalian menggambar grafiknya seperti ini ya. Kalau kurang paham, di-play bolak-balik. Ini latihan soalnya dibaca sendiri ya. Satu soal saja, sama dengan contohnya, langkah-langkah penyelesaiannya. Di sini kalian bisa mencoba mengerjakan, nanti jawabannya sekalian dikirim dengan yang tadi, perkalian vektor jika diketahui besar sudutnya, dikirim di email yang tertera di atas ini. Tidak menerima lewat WA. Kalau belum paham caranya ngirim email, bisa sharing dengan teman-temannya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Jika penyampaiannya kurang, masih bingung, di-play bolak-balik, atau masih ada yang belum difahami, bisa langsung chat Bu Ima, bisa lewat WA, bisa lewat email, bisa. Saya akhiri pertemuan hari ini. Jaga diri selalu, baik-baik, jangan keliaran, dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.